Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Tentu sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik, hari ini kakak akan membantu ya ayah bunda dan adik-adik di rumah ya selama pembelajaran daring ini, walaupun di masa pandemi, insya Allah tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ya. Baik adik-adik, Kak Lamuddin akan menjelaskan buku Bupena ya, kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya. Nah, ini dia ya. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1, bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak benda di sekitar kita ya. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Banyak ya, misalnya gitar, kemudian kaleng, kemudian gendang, banyak ya. Ada bunyi yang terdengar panjang. Klakson motor kalau ditekan lama panjang ya adik-adik, tin gitu ya. Kalau mau ditekan pendek juga bisa tin ya. Dan ada yang terdengar pendek ya, gitu ya. Tadi udah kakak contohkan bunyi klakson motor ya. Juga bisa gitar, kemudian gendang, kaleng, atau lagu-lagu ya. Itu bisa dibuat panjang, bisa dibuat pendek sesuai dengan pola iramanya ya. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Jadi bunyi yang panjang dan pendek pada lagu itu dapat tersusun membentuk pola irama. Baik ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nah di sini ada lagu kupu-kupu yang lucu ya adik-adik, ciptaan Ibu Sud. Nah, ada yang tahu bagaimana lagunya? Ciptaan Ibu Sud. Nah, kalau memang nanti bisa kakak carikan nadanya, nanti kakak carikan ya. Kita lanjutkan saja pembelajaran 1. Ini tentang menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Baik, mari kita bahas ya. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Nanti kita pelajari ya teksnya. Ini baru uraiannya dulu ya. Setiap kali membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Nanti kalau adik-adik membaca teks ada istilah baru, dikasih tanda ya adik-adik. Setelah itu carilah arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, setelah kita membaca teks, nanti kita cari artinya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bacalah contoh berikut. Yuk, mari kita baca ya. Temukan makna dari kata yang dicetak miring. Ya, mari kita baca ya adik-adik. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Nah, yang dicetak miring itu maksudnya itu ini ya, istilah baru ya. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan
sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak ya. Alat gerak pada manusia apa adik-adik? Kaki. Kalau pada hewan misalnya burung, apa alat geraknya? Sayap. Kalau ikan pakai apa bergeraknya? Menggunakan sirip. Ya, kita lanjutkan ya. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Ya, paham ya adik-adik? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, perhatikan ya. Lambang bilangan 4 angka. Pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Pernah adik-adik? Ya, ada yang pernah, ada yang belum ya. Banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.250 orang. Itu satu hari ya. 1.250 dinyatakan dengan lambang bilangan ditulis seperti ini. Ini apa adik-adik? Ini ya. Jadi 1.250. Kalau ditulis dalam bentuk angka seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bacalah bilangan berikut. Kita baca ya. Nih, yang pertama nih kita baca 1.112. Ya. Selanjutnya 4.980 ya. Ini 2.000 baris kedua ya. 56. Ini 5.231. Itu cara membacanya ya. Baris ketiga 3.389. Kita lanjutkan 7.257 ya. Baris keempat 4.211. Lanjutnya 9.999. Nah, gitu ya cara membaca bilangan. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Nah, menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks. Kita akan menyusun kalimat ya adik-adik. Kita sudah menemukan kata-kata dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun kalimat. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, kita akan belajar ini membuat kalimat ya. Ayo buatlah kalimat. Ayolah adik-adik. Buatlah kata-kata berikut menjadi kalimat. Misalnya bernapas. Ya. Bernapas. Kita buat kalimat ya adik-adik. Bernapas. Ini kita buat kalimatnya seperti ini. Hewan. Misalnya kerbau bernapas menggunakan paru. Ini memerlukan makanan. Kita buat ini ya kalimatnya. Misalnya semua makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Tumbuh. Kalau dibuat kalimatnya, semua makhluk hidup perlu mengalami setiap makhluk hidup
tumbuh dan berkembang. Nah, gitu ya. Kemudian berkembang biak. Nah, semua makhluk hidup memiliki ciri berkembang biak. Nah, itu sudah jadi kalimat ya. Dan bisa dikembangkan kalimat-kalimat yang lain ya. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Nah, pembelajaran 2 ini kita akan membahas makna sila pertama Pancasila. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Tentu kita harus bersyukur sudah dikasih kesehatan, keselamatan, kemudian dikasih umur yang panjang, sehat selalu ya. Kemudian kita bersyukur atas segala karunia-Nya. Maksudnya karunia itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya adik-adik, nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lanjutkan. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa ya. Lambangnya apa adik-adik? Bintang ya. Ayo praktikkan berdoa sebelum tidur dan saat bangun tidur. Ada yang tahu doanya? Pastinya sudah tahu ya, di waktu adik-adik TK ya, yang terutama buat adik-adik yang beragama Muslim ya, tentunya itu ada doanya ya. Doa bangun tidur, doa mau tidur. Doa mau tidur seperti ini. Bismika Allah ahya wa bismika wa amud. Nah, kalau bangun tidur bagaimana adik-adik? Begini doanya. Kalau mau bangun tidur. Kalau doa bangun tidur maksudnya ya adik-adik ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, gitu ya adik-adik. Itu doa bangun tidur dan doa mau tidur ya. Kita lanjutkan. Pembelajaran 3. Menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks. Ya. Waktu pembelajaran ke-1 dan kedua kita sudah belajar ya, menemukan istilah, kemudian membuat kalimat. Nah, sekarang ini menyusun kalimat dari kata-kata yang ditemukan dalam teks ya. Menyusun. Kalau kemarin membuat, sekarang menyusun ya. Kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks. Nah, contohnya misalnya sirip, kemudian itu bergerak, apalagi insang gitu ya Solih ya, adik-adik di rumah. Setiap kali membaca teks, kata-kata baru dapat kita temukan dari teks tersebut beserta makna kata tersebut. Nah, setiap kata baru itu ada maknanya ya. Misalnya sirip, apa arti sirip? Sirip itu digunakan untuk berenang ya. Itu sirip itu adalah salah satu alat gerak pada hewan. Misalnya itu hewan itu dicontohkan pada ikan ya. Baik, kita lanjutkan. Ayo buatlah sebuah kalimat dari kata-kata tersebut. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini ya. Nih. Ayo adik-adik temukan makna kata yang dicetak tebal dan buatlah sebuah kalimat dari kata tersebut. Mari kita baca ya adik-adik. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup ya. Ya, pastilah kita sebagai makhluk hidup harus memerlukan makanan dan air ya. Kemudian makanan berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak. Ya, berarti energi itu seperti itu ya, seperti itu cara kerjanya ya adik-adik. Jadi untuk mengganti sel tubuh yang rusak, itu fungsi dari makanan itu sendiri ya, yang kita makan itu.
Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, sebagai zat pelarut, kalau kita kurang air bisa dehidrasi ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian kalau kurang air ya, kehausan. Kita lanjutkan. Selanjutnya, pembelajaran 3, pola irama. Ada 2 jenis pola irama ya adik-adik, yaitu pola irama rata dan tidak rata. Mari kita uraikan kembali. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan ya. Pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukan. Ya, gitu ya. Adik-adik, pola irama rata itu adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama. Misalnya kalau dia panjang semua, tit tit gitu ya. Kalau tidak rata, tit 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 tit. Nah, itu tidak rata ya, membentuk pola irama. Jadi pola irama itu ada pola irama rata dan pola irama tidak rata. Kita lanjutkan adik-adik. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Bisa tepuk tangan, bisa juga suara vokal ya. Misalnya gini, kalau kakak contohkan. Itu 1 ya. Nah, bisa juga suara a. Nah, kalau kita ada panjang ada pendek, a. Nah, gitu kan beda ya. Satunya misalnya panjang pendek kan. Kalau dibuat panjang pendek nah, gitu ya. Pola irama juga dapat dihasilkan dari gendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Nah, gitu ya. Bisa juga benda keras kita pukul. Nah, itu ya, terdengar kan? Nah, itu ada suara mukul gelas ataupun mukul benda ya. Kita lanjutkan adik-adik. Pembelajaran 3 selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Nah, kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka ya. Untuk mempermudah membaca dan menuliskan lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Ya. Seperti ini ya. Nih, membandingkan bilangan 4 angka, kita bandingkan. Perhatikan contoh berikut. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Nah, ini maksudnya dibandingkan ya adik-adik. Ini ribuan sama, puluhan beda. Ini udah beda ya. 7 dan 3. Satuan sama, ini satunya sama. Angka pada tempat ribuan, ratusan, dan satuan sama. Sementara angka pada tempat puluhan berbeda ya. Perhatikan itu ya tanda panahnya ya adik-adik. Nilai 7 puluhan lebih dari 3 puluhan. Nah, perhatikan tanda panahnya ya. Angka 7 dan angka 3. Kemudian nilai perbandingannya adalah 2576 besar dari 2536. Jadi lebih besar ya. Ini membandingkan. Lebih besar dan lebih kecil. Oke. Kita lanjutkan lagi. Mengurutkan bilangan 4 angka. Perhatikan contoh berikut adik-adik. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar
dan terkecil. Berarti kita cari yang terbesar. Yang mana? Perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusan. Urutan bilangan dari yang terbesar. Ya, ini ya jawabannya. Dari 3.700, kemudian 3.600, 3.500, 3.400, 3.300. Itu urutan bilangan dari yang terbesar. Sekarang urutan bilangan dari yang terkecil. Dibalik aja adik-adik, yang tadi jawabannya kita balik dari 3.300, 3.400, 3.500, kemudian 3.600 dan 3.700. Ya, mudah ya adik-adik. Itu cara mengurutkan bilangan ya. Mengurutkan bilangan 4 angka. Ayo bandingkan dua dari bilangan-bilangan berikut. Kita membandingkan ya. Setelah itu urutkan semua bilangan dari yang terkecil. Nih. Kita membandingkan ini adik-adik. 1112 dengan 1120. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Ini berarti jawabannya lebih kecil ya. Jawabannya lebih kecil. Nah, yang ini 1122 banding dengan 1021. Ini jawabannya lebih besar ya. Lebih besar. Ini jawabannya lebih besar ya adik-adik. Lebih besar. Nah gitu adik-adik. Kita lanjutkan ya. Ini kakak hapus dulu. Kalau tadi kan membandingkan. Sekarang kita lanjut lagi. Oh ya, belum diurutkan tadi. Nah sekarang kita urutin ya. Dari yang terkecil, berarti jawabannya dari sini ini 1000 ya, nggak jelas tulisannya. Ini aja dari sini ya, 1021, kemudian itu dari urutan semua bilangan dari yang terkecil. Berarti dari terkecil ya, ini yang terkecil ya, dan ini yang terkecil 1021, kemudian 1112, lalu 1120 dan 1122. Itu ya urutannya ya. Kita lanjutkan ya. Pembelajaran 4, menyampaikan informasi dari teks lisan. Nah, ini adik-adik ya. Informasi dapat diperoleh dari teks lisan yang kita dengarkan. Nah, jadi menyampaikan informasi dari teks lisan. Gitu ya. Kita belajar itu ini. Tentang bahasa Indonesia pembelajaran 4 ya. Informasi itu dapat kita tuliskan dalam kalimat-kalimat yang tersusun dari kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya. Jadi informasi dapat diperoleh dari teks lisan. Misalnya berita ya, ada orang yang membaca berita di televisi, itu kan informasi yang lewat media, kemudian itu berupa lisan, itu bisa kita dengarkan ya. Lisan yang kita dengar itu informasi bisa kita peroleh ya. Adik-adik paham ya, adik-adik maksudnya seperti itu ya. Misalnya ada yang menyampaikan berita lewat televisi, tapi dia melalui lisan. Lisan itu maksudnya berbicara ya adik-adik. Kemudian kita dapat memperoleh informasi itu apa namanya dari
dari pemberitaan yang disampaikan secara lisan itu ya, lewat media, misalnya media elektronik gitu ya, atau media radio ya, bisa itu. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran 4 berikutnya. Bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ya, kita lanjutkan ya. Yuk kita baca bersama-sama. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita akan jelaskan ya. Bersyukur dapat dilakukan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah gitu ya adik-adik ya. Itu tandanya kita bersyukur ya. Bersyukur juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Misalnya bersyukur dengan perbuatan adalah merawat karunia Tuhan seperti merawat hewan peliharaan. Nah, itu salah satu contoh bersyukur ya, merawat hewan peliharaan. Tentunya adik-adik di rumah ada ya, misalnya kucing, ayam, kambing, sapi. Bagi yang ada, yang nggak ada ya bisa tanaman, misalnya bunga ya, atau buah, buah sayur-sayuran misalnya ya. Misalnya buah tomat. Itu sayuran apa buah ya, tomat itu. Ya bisa sayuran juga bisa buah ya. Kemudian itu bisa cabai kan tumbuhan ya, cabai atau cabe ya. Nah gitu ya adik-adik, ini contoh kita bersyukur dengan perbuatan. Jadi ada perbuatan kita yang perbuatannya ya kita merawat baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Kita lanjutkan. Pembelajaran 5, menulis cerita menggunakan kosakata yang tepat. Nah, kosakata yang sudah kamu ketahui dapat kamu gunakan untuk menulis cerita. Dari kosakata yang adik-adik tulis dari berita ataupun lisan, informasi yang diperoleh dari lisan, itu bisa dibuat sebuah cerita ya adik-adik. Saat menulis cerita gunakan kosakata yang sesuai. Pastikan kamu mengetahui arti kosakata yang kamu gunakan. Kita lanjutkan ya adik-adik. Ini maksudnya nih kalian membuat cerita ya adik-adik ya. Dari teks dibuat sebuah cerita, misalnya tentang apa ya, pada malam hari aku melihat cicak lagi merayap mau menangkap nyamuk di rumah paman, misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Masih banyak cerita-cerita yang bisa adik-adik buat ya, disesuaikan dengan kosakata dari informasi yang kalian peroleh ya, secara lisan maupun teks. Pembelajaran 5 berikutnya, bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila ya. Tentu itu berulang-ulang sudah kita pelajari ya. Tentu bersyukur itu adalah bentuk pengamalan sila Pancasila ke-1 ya. Bersyukur merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, gitu ya. Salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah berdoa alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, gitu ya adik-adik ya. Selanjutnya kita harus atau diharuskan berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan sesuatu kegiatan. Misalnya kita mengawali suatu kegiatan, misalnya bismillahirrahmanirrahim, atau berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya adik-adik ya. Kemudian kita jangan lupa ucapkan hamdalah, alhamdulillah sudah selesai gitu ya, dengan selamat lancar gitu ya adik-adik. Itulah bentuk sila pertama ya, contoh sila pertama ya. Harus bersyukur itu dengan cara misalnya berdoa sebelum makan ataupun sesudah makan, ataupun mengawali suatu kegiatan itu harus diawali dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah setelah selesainya. Kita lanjutkan ya adik-adik
Pembelajaran 5. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Nah, waktu kelas 2 dan kelas 1 sudah pernah ya, kelas 2 terutama ya, tanpa menyimpan. Jadi dijumlahkan ya. Ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Nah, perlu adik-adik ingat ya bagaimana cara menyusun. Menyusun itu harus lurus ya adik-adik. Kemudian kita hitungnya juga dari belakang. Nanti kita akan bahas ya. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Maksudnya itu lurus itu sejajar ya adik-adik ya. Mari kita lanjutkan. Nah ini contohnya. Perhatikan contoh berikut. 1205 ditambah 2143 sama dengan titik-titik. Nah ini ya, ada cara penyelesaiannya ya adik-adik. Perhatikan caranya nih. 1205 ditambah 2143. Ini caranya ya adik-adik. Ini harus sejajar. Angka 5 dengan 3 ini harus sejajar. 0 dengan 4 sejajar ya. 2 dengan 1, 1 dengan 2. Nah, kemudian kita tambahkan tanpa menyimpan ya. Tanpa menyimpan langsung ditambahkan. 5 ditambah 3 jawabannya 8. Tulis. Ya, 8. Nah, 8 ini ada satuan plus satuan ya. Ini satuan-satuan ditambahin. Jawabannya 8 ditulis di sini ya. Kemudian 0 ini sudah puluhan ya. Dari belakang kita hitungnya adik-adik ya. Puluhan nih, puluhan ditambah puluhan. 0 ditambah 4 jawabannya 4. Ratusan sekarang. Ratusan ditambah ratusan. 2 ditambah 1 jawabannya 3 ya, ditulis 3. Kemudian ribuan ditambah ribuan, 1 ditambah 2 sama dengan 3 ya, ditulis 3. Baik adik-adik, perhatikan. Jadi 1205 ditambah 2143 hasilnya 3348. Baik adik-adik ya, kita lanjutkan. Itu cara menghitung penjumlahan tanpa menyimpan. Pembelajaran 6 ya. Perhatikan. Mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, perhatikan adik-adik. Kata-kata yang kamu ketahui dapat digunakan untuk mendeskripsikan gambar. Ayo ikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya seperti yang pertama, amati gambar dengan cermat. Diamati gambarnya ya adik-adik ya. Jika kita ingin mendeskripsikan gambar, misalnya gambar gajah misalnya ya. Ini menggunakan kata-kata yang tepat. Diamati gambarnya dengan cermat. Tuliskan kalimat tentang isi gambar tersebut. Kemudian dituliskan kalimatnya itu ya adik-adik ya. Lalu gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Ya, disesuaikan dengan gambar peristiwanya ya. Susun kalimat dengan runtun. Insyaallah nanti menjadi sebuah kalimat. Baik. Ayo ceritakan gambar berikut. Nih dibuat ya adik-adik. Ini kan ada gambar kucing, ada gambar anak lagi memberi makan, kemudian ada bunga ya. Tapi yang lebih objeknya lebih ke anak memberi makan kepada kucing ya. Nah, kalau dibuat cerita bagaimana nih? Bisa adik-adik? Ya, baik, kakak akan berikan contoh. Pagi hari, misalnya ini namanya Dini ya. Pagi hari Dini memberi makan kucing kesayangannya menggunakan ikan. Nah, ini adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara merawat kucing. Ya, gitu ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan.
Itu cara kita membuat cerita ya, sesuai dengan gambar. Nah gitu. Kalau mau ditambah lagi, merawat atau memelihara itu bentuk bersyukur. Contoh dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah gitu bisa ya adik-adik ya. Ini salah satu contohnya. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Pembelajaran 6 berikutnya yaitu bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari ya. Bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Misalnya, menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Iya, jika kita diberikan kesehatan, kita harus menjaganya ya adik-adik. Ini adalah bentuk kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Masih banyak ya contoh-contoh yang lain ya. Seperti kita tadi mau makan harus berdoa, kemudian memelihara hewan dan tumbuhan, merawat, itu juga salah satu kita bersyukur kepada Tuhan ya. Lanjut, pembelajaran 6, menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan 4 angka. Nah, ini soal cerita ya. Untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama. Jadi ada soal cerita nanti ya adik-adik ya. Itu harus kita baca dengan seksama. Buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Nah, kemudian kita membuat kalimat. Nah, selanjutnya, selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Lanjut ya adik-adik. Perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Nah, ini ya. Ini harus teliti ya adik-adik ya. Ini kan penambahan berarti ya. Dalam 10 menit pelari tersebut telah menempuh jarak 4.320 meter. Setelah 8 menit jarak yang ditempuh bertambah ya menjadi 3.200 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Kita jawab ya. Nah, seperti ini. Berdasarkan soal cerita tersebut, kita dapat membuat kalimat matematika seperti berikut. Jadi 4.320 ditambah 3.200 karena kan ditambah. Kalimatnya kan ada penambahan katanya. Penyelesaian cara bersusun pendek. Jadi kita buat susun pendek seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelum-sebelumnya ya. Nih, satuan ditambah satuan, 0 tambah 0 gitu ya. Harus sejajar ya adik-adik ya. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Terus kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5. 4 ditambah 3 ini ya 7 ya. Nah, ini dibuat seperti ini ya adik-adik ya. Nih ya. Satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan ya. Jadi total jarak yang telah ditempuh pelari adalah 7.520 meter gitu ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayo coba pecahkan permasalahan berikut. Nah, seorang pelari mengikuti lomba lari 10 km. Dalam 30 menit, pelari tersebut telah menempuh 5.780 meter. Setelah 15 menit, jarak yang ditempuh bertambah 4.105 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut selama 45 menit? Tinggal dijumlahkan ya adik-adik ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Ini bisa dikerjakan di rumah ya. Baik adik-adik, sampai di sini pertemuan kita pada pembelajaran tema 1 sub
tema 1 ya. Pembelajaran ini pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ya. Jadi ini kakak ambil dari buku Bu Pena tema 1 tentang perkembangan makhluk hidup ya, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya, itu temanya ya. Buku Bu Pena ya adik-adik ya, kelas 3 SD. Baik adik-adik, mohon maaf jika ada kekeliruan, kepada Allah mohon ampun. Kakak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.